menggunakan HP Android. Artinya HP Android itu tidak perlu yang kelas tinggi, artinya yang dengan sederhana pun kita bisa menggunakan alat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya ketika kita akan menjadi YouTuber dengan modal yang pas-pasan. Nah teman-teman, tapi sebelum kita membahas satu persatu, saya mohon untuk dukungan teman-teman kepada channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu alat-alat apa saja yang kita gunakan ketika kita akan mengawali menjadi seorang YouTuber. Yang pertama itu adalah menggunakan HP Android. Artinya HP Android itu tidak perlu yang kelas tinggi, artinya yang dengan sederhana pun kita bisa menggunakan alat tersebut. Nah pada saat saya sendiri ya teman-teman, ketika menjadi mengawali menjadi YouTuber itu, awalnya hanya memiliki HP Oppo A83 ya seperti itu. Nah kemudian saya juga ada HP cadangan yang A3s ya kalau nggak salah seperti itu, dan HP-nya seperti ini ya teman. Jadi HP-HP seperti ini yang saya gunakan, di kameranya hanya seperti ini dengan RAM 3 yang bisa saya pergunakan, dan yang penting kita bisa membuat video, kemudian kita merekam video tersebut dengan kamera ini, dan kita bisa mengedit dengan aplikasi. Hanya itu saja, dengan kita mengambil yang simpel-simpel saja. Jadi tidak difasilitasi dengan yang apa ya, kamera yang super hebat kan seperti itu, hanya dengan apa adanya kan seperti itu. Nah kemudian apa saja ya teman-teman yang untuk tambahan. Nah yang kedua, saya sendiri menggunakan tripod ya teman-teman. Jadi tripod yang harganya itu memang relatif murah, tripod murah hanya artinya seperti itu teman-teman. Dengan harga kisaran 100 ribuan kita itu bisa untuk alat, karena seperti yang saya gunakan ini ya teman-teman. Jadi tripod yang harganya kisaran 120-an ribu, kemudian saya gunakan untuk memaksimalkan ini, dan ada bantuan lain, hanya itu ya teman-teman seperti itu. Jadi yang kedua, kita hanya menggunakan tripod yang standar kan seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat video, kita selipkan HP di sini, kemudian ketika buat ngedit juga ini membantu kita. Jadi itu peralatan yang kedua yang kita gunakan. Nah yang ketiga teman-teman, saya menggunakan clip on ataupun micro ya, artinya mic micro seperti itu, yang biasanya dulu awalnya saya menggunakan yang berbentuk kabel ya seperti ini ya teman. Jadi kalau saat ini saya menggunakan yang mic seperti ini, yang clip on ya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini harganya kisaran tidak sampai 200, artinya hanya 100 ribuan seperti itu. Dan dulu pernah saya dulu yang ada kabelnya itu. Tetapi kalau teman-teman ingin membeli yang seperti wireless itu yang lebih baik, itu kan jangkauannya, artinya kita bisa berbicara lebih jauh lagi. Dan kalau ini, karena ini harga murah teman-teman, jadi terbatas jarak kita untuk berbicara kan seperti itu. Jadi hanya beberapa meter saja itu suaranya sudah hilang. Jadi ini yang model ketiga ya teman-teman, ketika saya sendiri merintis menjadi YouTuber kan seperti itu. Jadi bagi teman-teman semua yang terinspirasi dari YouTuber yang senior saat ini, kita bisa memulai dari nol, artinya dari apa yang ada saat ini kita manfaatkan ya, termasuk ya peralatan tadi ya teman-teman, mulai dari HP pun tidak harus dengan HP yang berkapasitas tinggi, artinya dengan HP kentang pun kita bisa melakukan record itu ya, artinya bisa membuat video, kemudian bisa mengedit seperti ini. Dan yang kedua tadi adalah tripod ini sangat membantu kita untuk apa ya, memudahkan kita, artinya memudahkan kita ketika kita proses pembuatan video ataupun saat kita mengedit, ini akan membantu kan seperti itu. Yang berikutnya adalah clip on seperti itu. Nah jadi untuk konten sendiri ya teman-teman, kalau kita sampai tidak bisa membuat video, artinya kita belum terbiasa, itu sambil jalan saja, karena sekarang itu sudah sangat dibantu ya teman. Kadang-kadang kita itu tidak sengaja ketika kita live di Facebook seperti itu adalah salah satu contoh membuat video, artinya seperti itu teman. Jadi kita sendiri ketika kita akan membuat video apa adanya aja seperti itu kan. Jadi kegiatan apa yang saat ini kita lakukan itu kita rekam seperti itu, dan kemudian belajar kita edit. Kalaupun kita belum bisa bicara, artinya di depan kamera, itu kita mulai belajar, dan kita beri teks saja, artinya tulisan-tulisan keterangan, kemudian dikasih background ataupun musik yang ada di apa ya, di video kita. Tetapi itu juga harus kita memilih musik yang
yang tidak terkena copyright ataupun klaim hak cipta ya, karena itu juga akan mempengaruhi video kita ataupun tayangan kita. Nah, jadi itu beberapa hal ya teman-teman yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber pemula ya teman-teman. Jadi dengan alat seadanya kita pun sebenarnya bisa melakukan hal tersebut. Kalau saya sendiri kan karena memang pedagang ya teman-teman. Jadi harian itu awalnya dari pedagang, kemudian vlog. Jadi harian saya itu saya rekam, kemudian saya masukkan di konten tersebut. Jadi teman-teman, kalau teman-teman kegiatannya apa harian, kadang-kadang banyak seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah suatu hobi kita ataupun pekerjaan. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Kita bahas berikutnya nanti di video-video berikutnya, dan apa saja ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber, apalagi pemula seperti kita. Jadi bahasa-bahasan di tayangan dan video selanjutnya.